Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Hidayat dari kelas Rekayasa Wilayah A dengan NIM 21010119130142. Akan memaparkan tentang Value Engineering Report Southwest Regional Water Supply atau SWRWS Project. Terdiri dari pendahuluan, studi value engineering, hasil studi value engineering, peninjauan kembali keputusan Dewan. Latar belakang, Kota Deming, Kabupaten Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission (GBIC) membuat proposal untuk mengalirkan dan menyimpan air sungai Gila yang tersedia di bawah Arizona Water Settlement (ACT) atau AWSA. Proposal GBIC terdiri dari komponen penyimpanan dan pengalihan irigasi. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terpadu yang disebut Southwest Regional Water Supply atau SWRWS. Proposal ini akan mengalirkan air dari Sungai Gila dan menyimpannya di upstream di lembah Jurang Gila lalu melepaskannya untuk membutuhkan lingkungan dan pertanian selama aliran rendah dan memompa air di atas benua untuk dibagi ke masyarakat. Potensi penggunaan air ini adalah kepentingan kota dan industri, lingkungan, dan pertanian. Selanjutnya adalah lokasi proyek. Berikut melakukan lokasi proyek. Ada Silver City, ada Mining Communities, dan menuju Deming. Pendahuluan. Tujuan studi value engineering adalah meninjau ketersediaan dan hasil air AWSA, meninjau tingkat penilaian desain terkini dari Buchanan Houston Inc. atau BAI dan Breakwater Reclamation BOR dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Mengidentifikasikan konfigurasi komponen yang disukai, merekomendasikan studi dan investigasi lebih lanjut. Ruang lingkup studi. Potensi tantangan teknis ada sedimen, rembesan, desain struktur pengalian, ketersediaan dan hasil air, konsep dan desain struktur alat angkut, desain struktur penyimpanan, dan kebutuhan daya. Ada dampak kekeringan, ada meminimalkan biaya energi dan emisi karbon, ada dampak lingkungan yang tidak meminimalkan dampak negatif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungan. Harus memungkinkan untuk memitigasi semua dampak negatif, memaksimalkan dampak positif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungan. Mencari sinergi yang secara bersamaan dapat memenuhi kebutuhan pengguna air dan lingkungan. Desain awal dari proyek adalah merupakan desain alternatif nomor 2 opsi 1 yang telah dibuat oleh Buchanan Houston Inc. atau BAI yang dimuat dalam draft final preliminary engineering report. Tim VE terdiri dari konstruksi dan biaya, ada struktur hidrolik dan alat angkut, yang ketiga adalah perizinan lingkungan atau AMDAL, yang keempat ada geomorfologi dan transportasi sedimen, yang kelima itu bendungan, waduk, dan rekayasa geoteknik, yang keenam yaitu kelistrikan, yang ketujuh adalah tanah liat atau terowongan, yang kedelapan adalah hidrologi, pemodelan, dan hasil air, yang sembilan adalah perhitungan biaya fasilitas, rekayasa nilai, rekayasa VE, dan life cycle cost. Tahap studi value engineering terdiri atas tahap pra-workshop yang terdiri dari mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalian dan lokasi penyimpanan, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tahap workshop, fase informasi, fase analisis fungsi, kreatif, fase analisis, pengembangan, presentasi, dan laporan. Usulan alternatif. Biaya awal proyek sebelum studi adalah sebesar $641.356.000. Tahap workshop terdiri di fase informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, fase analisis, fase pengembangan, presentasi, dan laporan. Berikut merupakan beberapa usulan alternatif dari para tim VE. Yang pertama itu proposal VE nomor 01/03, deskripsi proyek atau proposal adalah mengumpulkan, menggunakan, dan memperhitungkan aliran permukaan dari anak sungai Gila yang mengalir ke penyimpanan air sistem reservoir.
Yang selanjutnya adalah keuntungan dari desain alternatif, mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus masuk termasuk anak sungai yang sudah ditanggap dalam rencana yang diusulkan. Berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diperhitungkan, memberikan peluang yang lebih besar untuk melestarikan aliran bypass lingkungan. Keuntungan dari konsep asli tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif tidak ada, total annual cost sebesar $138.000, persen value analysis cost dengan bunga 6% dan project life cycle cost 20 tahun didapatkan faktor 11,469 dan didapatkan nilai 1.582.849 dolar. Menggunakan rincian dari life cycle cost analysis dengan net present value sebesar 1.562.849 dolar. Untuk proposal PE nomor 01/09, deskripsi proposal adalah sebagai berikut: menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari saringan masuk Koanda hanya di struktur pengalihan BHI melalui jalur yang terkubur dan ditinggalkan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke waduk spa. Keuntungan dari desain alternatif adalah biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, sekitar 8% lebih sedikit. Memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Keuntungan dari konsep asli yaitu panjang alinyemen terowongan yang lebih pendek dengan sekitar 18.000 kaki diperlukan. Alinyemen terowongan yang lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Risiko penggunaan konsep alternatif. Pemasangan pipa pada lereng menurun yang seragam mungkin tidak praktis. Pemasangan pipa di dalam daerah tebing curam mungkin memerlukan penopang bracket yang ditinggikan. Alinyemen yang ditinggikan di sepanjang ngarai Sungai Gila akan sulit untuk diizinkan. Tingkat gerusan Sungai Gila yang lebih tinggi dan kerusakan erosi selama aliran sungai yang tinggi. Tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan masalah perizinan. Perhitungan keuntungan dari proposal PE nomor 01/09 adalah pembuatan terowongan dengan biaya konstruksi terowongan sebesar 59.780.000 dolar. Pembuatan saluran baja, biaya konstruksi pipa baja 108 inci sepanjang 35.000 kaki. Biaya bahan perlindungan pipa 50% dan biaya pemasangan sebesar 42 juta dolar dengan kontingensi biaya 12,6 juta. Total biaya konstruksi saluran adalah 54,6 juta dan total keuntungan didapatkan 5,18 juta dolar. Proposal PE nomor 01/11. Deskripsi proposal menyatakan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek. Keuntungan usulan alternatif selaras dengan apa yang mungkin diperlukan untuk proses perizinan NEPA dan bagian 404 Surveillance of Link. Keuntungan konsep dari asli ada tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif bergantung pada bagaimana penghematan konservasi dipandang, yaitu penghematan dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek pengurangan permintaan atau dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan dimasukkan sebagai komponen hasil proyek untuk peningkatan pasokan. Present value cost sebesar 2.212.430 dolar dan dapatkan keuntungan sebesar 2.864.000 dolar. Berikut merupakan rincian dari life cycle cost analysis. Untuk yang keempat yaitu proposal PE nomor 01/013 yaitu deskripsi proposal yaitu konsolidasi waduk paus dan menjadi satu di ngarai Greenwood. Keuntungan yaitu sebagai berikut: hanya berdampak pada satu lembah ngarai yang seharusnya mempermudah perizinan, mengurangi infrastruktur pendukung bendungan, outlet, spillway, dan lain-lain, mengurangi penguapan karena total permukaan kurang, mengurangi kepala pompa untuk mengatasi celah karena ketinggian permukaan air akan lebih tinggi, menghilangkan beberapa pipa pengangkut untuk mengisi sikamur, biaya untuk mengurangi alat angkut tidak termasuk, menghilangkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan konstruksi akses jalan, mobilisasi, dan dampak terhadap kondisi existing. Berdasarkan kunjungan singkat, geologi waduk di lokasi bendungan mungkin lebih disukai daripada situs lain. Keuntungan dari konsep asli.
Sistem 2 reservoir memberikan redundancy yang lebih banyak, fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman, risiko penggunaan konsep alternatif, informasi geologi yang kurang tersedia, tetapi berdasarkan kunjungan lokasi memiliki potensi menjadi lebih disukai. Relokasi jalan raya 180 mungkin lebih sulit. Keuntungan adalah untuk inisial saving dan fitur saving adalah $0 didapatkan total keuntungan $70 juta. Untuk selanjutnya adalah proposal VE nomor 01/14. Deskripsi proposal menghilangkan reservoir wind dan ditambahkan reservoir kedua dengan reservoir. Keuntungan dari desain alternatif yaitu menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai. Ini akan mengurangi dampak lingkungan dan beban sedimen ke seluruh dari drainase ke dalam sistem. Memberikan landasan awal untuk pemompaan dan fleksibilitas operasional yang lebih besar, memungkinkan pelepasan melalui gravitasi ke sistem pengangkutan daripada pemompaan. Menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa pengangkut. Keuntungan dari konsep asli, fasilitas penyimpanan yang berlebihan. Risiko penggunaan konsep alternatif akan menambah luas waduk pada lahan hutan nasional. Total keuntungan adalah sebesar $11 juta. Proposal VE nomor 01/015. Deskripsi proposal adalah mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan persyaratan aliran pengiriman untuk demming atau SWRWS. Keuntungan dari desain alternatif, biaya konstruksi dan operasional dan maintain yang lebih rendah. Penyederhanaan operasional dan maintain menjadi 3 stasiun pompa, bukan total 5 dengan 2 stasiun pompa di atas lokasi. Keuntungan dari konsep asli, sebagai besar, persyaratan right of way atau ROW terletak dalam jalan raya ROW dan dekat jalan raya untuk kemudahan akses. Risiko penggunaan konsep alternatif, pembuatan 2 lokasi stasiun pompa baru di atas mungkin sulit. Total keuntungan didapatkan $1,065 juta. Ya, selanjutnya adalah proposal VE nomor 01/031. Deskripsi proposal adalah menggunakan passive intake untuk mengganti galeri infiltrasi yang dikombinasikan dengan sekat koanda pada struktur intake titik pengalian BAE Sungai Gila. Keuntungan dan desain alternatif, biaya konstruksi dan operational maintenance yang lebih rendah, kemudian konstruksi yang lebih baik di daerah dampak sungai yang lebih kecil. Keuntungan asli dari konsep asli ada tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif. Sedimen sungai dan puing-puing kadang menyebabkan beberapa saringan masuk penyumbatan tanpa menggunakan pembersihan semburan udara otomatis dari pembersihan saringan manual secara teratur. Total keuntungan adalah sebesar $13,7 juta. Berikut merupakan rincian dari life cycle cost analysis dari proposal VE nomor 01/031. Kita dapat lihat dari total saving original atau dikurangi alternatif adalah 13,736 juta dolar. Yang berikutnya adalah proposal VE nomor 01/048. Deskripsi proposal, membuat saluran yang memungkinkan sedimen anak sungai melewati penyimpanan waduk. Keuntungan dari desain alternatif adalah menghilangkan biaya konstruksi yang lebih tinggi dari cekungan sedimen, menghilangkan dampak merugikan dari pemotongan aliran dari segmen sungai di hilir waduk, membuat izin lingkungan lebih mudah, mengalihkan sebagian besar hasil sedimen anak sungai melewati waduk, menjaga kualitas air yang disimpan di waduk, meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen dan pengelolaan waduk, meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen dan biaya siklus hidup untuk sedimen cekungan. Keuntungan dari konsep asli adalah memungkinkan aliran air permukaan ke reservoir sebagai sumber air tambahan yang potensial. Risiko penggunaan konsep alternatif adalah beberapa risiko saluran masuk gunung-gunung tersumbat dan air sedimen yang tumpah ke dalam waduk. Hal ini dihindari dengan langkah-langkah desain anti penyumbatan sesuai saluran masuk. Total keuntungan adalah $4,3 juta. Berikut merupakan rincian dari life cycle cost analysis proposal VE 01/048. Dapatkan total savingnya adalah proposal VE nomor 01/055 adalah
Deskripsi proposal adalah modifikasi fitur pembangunan bendungan untuk memungkinkan suhu kontrol pelepasan yang lebih baik. Keuntungan dari desain alternatif adalah memungkinkan pembuangan air secara ekonomis dari waduk pada bukit ketinggian. Keuntungan dari konservasi adalah kontrol suhu di pekerjaan outlet sehingga tidak mungkin lokasi yang cukup untuk mengalirkan air pada ketinggian yang berbeda. Risiko penggunaan konsep alternatif mungkin lebih sulit untuk diizinkan daripada desain asli. Total keuntungan adalah $0. 10 adalah proposal PE nomor 01/060, yaitu proposal adalah menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk menyalakan pompa tegangan rendah untuk waduk wind. Keuntungan dari desain alternatif adalah adanya jalur listrik di komunitas Gila dan Tebing dimungkinkan memberikan daya pada beberapa beban pompa listrik kecil dengan memperpanjang jalur ini. Jadi akan diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada untuk dapat memberikan makan beban tambah. Keuntungan konsep asli tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif, prasarana yang ada mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai. Total keuntungan adalah tidak dapat dikuantifikasikan. Untuk proposal PE nomor 01/061 adalah distribusi proposal menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Keuntungan dan di desain alternatif adalah ini akan menghilangkan satu transformasi dan satu transformator ukuran gardu induk. Motor pompa individu akan lebih mahal, tapi biaya keseluruhan akan lebih rendah. Menghilangkan satu trafo akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Keuntungan dari konservasi tidak ada, risiko penggunaan konservasi alternatif tidak ada. Total keuntungan adalah $2 juta. Proposal yang ke-12 adalah proposal PE nomor 01/002. Deskripsi proposal adalah hubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Keuntungan dari desain alternatif yaitu ini akan memberikan sumber yang lebih kuat pada proyek sehingga lebih mudah untuk menghidupkan motor. Yang selanjutnya adalah menambahkan beban 25-35 MVA ke sistem 9 kV PNM mungkin memerlukan transformator 115/69 kV yang lebih besar. Peningkatan sistem PNM 69 kV memungkinkan besar akan menjadi biaya yang harus dibayar oleh proyek. Perbedaan biaya konstruksi antar jalur tinggi 69 kV dan 115 kV konstruksi kecil. Keuntungan dari konservasi tidak ada, risiko penggunaan konsep alternatif tidak ada, konsep total keuntungan tidak dapat dikuantifikasikan. Proposal PE nomor 05/04 yaitu hilangkan atau pindahkan konsep asli waduk sedimentasi dari hulu waduk off channel ke dalam area genangan waduk. Keuntungan dari desain alternatif adalah lokasi akan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan yang akan diterapkan pada tanggul cekungan sedimentasi. Lokasi tersebut dapat menghilangkan kebutuhan untuk pekerjaan outlet dan untuk pelayanan saluran darurat di cekungan sedimen. Konsep yang diusulkan dapat direduksi menjadi lebih sederhana. Topografi yang mendorong pembentukan delta dekat di sungai lebih baik untuk membuang sedimen. Konsep yang diusulkan selanjutnya dapat dikurangi untuk menghilangkan cekungan seluruhnya dengan mengandalkan penggalian sedimen secara berkala. Pada saat menyimpan sangat sedikit, sedimen berbutir halus yang cukup besar, kemungkinan besar akan berpindah ke waduk utama selama aliran volume tinggi frekuensi rendah, mengurangi keefektifan cekungan sedimentasi bagian atas. Keuntungan dari konservasi adalah upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimentasi jauh dari waduk. Risiko penggunaan konsep alternatif akumulasi sedimen waduk mungkin lebih sulit dihilangkan dalam periode penyimpanan tahunan yang menguntungkan. Total keuntungan adalah $15 juta. Hasil studi PE, jumlah sederhana dari perkiraan penghematan dari proposal PE yang diterima adalah $106 juta, $514.430. Setelah membuat penyesuaian untuk keuntungan yang tepat tinggi dengan tambahan $15.260.000 pada keuntungan dalam tabel menunggu putusan. Usul opsional dari yang pertama adalah ketersediaan air AWSA, meninjau dan mengevaluasi pasokan dan hasil air yang dapat dialirkan. Rekomendasi untuk menambah nilai proyek, menerapkan rencana pengembangan proyek bertahap yang menyediakan pengalihan gila awal dan tingkat penyimpanan awal, dipilih dan dirancang untuk memfasilitasi
desain bertahap, dan konstruksi yang didasarkan pada potensi pasokan yang dioptimalkan dengan permintaan saat ini dan yang diproyeksikan, mengembangkan tujuan proyek dan operasional kriteria operasi untuk mengalih alternatif penyimpanan, mengalihkan aliran baik sungai gila yang dipertukarkan atau penangkapan kembali, menambahkan perlindungan erosi tambahan di struktur pengalihan yang diusulkan untuk mencegah habitan pada struktur akibat erosi yang terjadi akibat banjir besar. Menambahkan sistem alur atau skada untuk memungkinkan operasi sistem yang optimal dan perhitungan aliran masuk dan keluar air, mengenai jajakan teknis NEPA dan bagian 404 proses pengembangan dan evaluasi alternatif, mengembangkan tujuan dan kebutuhan sebagian dasar untuk mengembangkan dan evaluasi alternatif, mengembangkan dan atau memperluas dan menggunakan varietas Tyron, Bill, Event Lake, Report McMoran, FMI yang ada untuk penyimpanan pengembangan, membangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan BAE di Sungai Gila, jangan menyediakan pipa terpisah atau pelapis beton untuk terowongan. Yang ketiga yaitu rekomendasi dengan studi lebih lanjut, menetapkan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk augmentasi aliran lingkungan, mengembangkan model air tanah yang terintegrasi untuk membantu menentukan parameter operasional, memantau aktivitas aliran bypass lingkungan, dan untuk menghitung aliran air balik 6 titik ke Sungai Gila yang dapat ditangkap dan digunakan kembali. Melakukan simulasi elemen operasi sistem Manto Parlo, mempertimbangkan reservoir berlapis tunggal BAE, bendungan homogen, dan fondasi aluvial yang perlu diperbaiki. Timbunan tanah reklamasi yang dikategorikan di atas fondasi tambahan harus dipertimbangkan yang secara kuat menangani keamanan bendungan dan pengelolaan besar. Berikut merupakan fase diagram dari SWRWS. Highest order function, pembangunan berkelanjutan, basic function yang menggunakan SDA, mendapatkan air dan memenuhi kebutuhan air. Diagram flash berfungsi untuk menunjukkan fungsi yang dipilih untuk surah gagasan berdasarkan biaya dan potensi untuk meningkatkan. Berikut merupakan overview proposal PE. Proposal P0103 itu pengajuan lebih lanjut. Proposal P01-09 itu ditolak. Proposal P01-011 diterima. Proposal P01-013 diterima. Proposal P01-014 diterima. Proposal P01-015 diterima. Proposal P01-031 pengkajian lebih lanjut. Proposal P01-048 ditolak. Proposal P01-055 diterima. Proposal P01-060 menerima dengan modifikasi. Proposal P01-046-061 diterima. Proposal P01-062 pengajian lebih lanjut. Proposal P05-04 diterima. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.